Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Ya. Oke, sebelum pembelajaran, saya cek dulu kehadiran kalian. Silakan nanti nama yang saya sebutkan, silakan bilang hadir ya. Adam Kurniawan. Hadir. Ya, jadi yang tidak masuk ada 3 orang ya, yaitu Enora, Hivan, sama Mutiara. Dia lagi sakit. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan salah satu untuk memimpin doa. Mohon kesediaannya. Siapa? Adam, oke, Adam, silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, cukup. Terima kasih Adam sudah memimpin doa. Kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Saya pengen tahu kesiapan kalian untuk belajar terlebih dahulu. Apakah kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Semangatkah? Bahagia? Ceria? Senang ataupun sedih? Senang. Senang ya. Siapa yang senang acungkan jari? Wah, hampir semuanya ya. Nah, alhamdulillah kalau kita masih semangat ya di cuaca yang panas ini, tentunya tidak menurunkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran algoritma dan pemrograman ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang inti, Pak Guru akan menayangkan terlebih dahulu film pendek atau video pendek, ya ini untuk memotivasi kalian, yang berjudul Sukses Tidak Datang Pada Orang Yang Malas. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk. Ya, itu tadi adalah tayangan film pendek ya atau video pendek agar bisa memotivasi kalian ya, bahwa sukses itu tidak akan datang pada orang yang malas. Nah, saya pengen tahu ini perwakilan saja dari seluruh anak-anakku yang ada di sini, apa saja nilai yang terkandung di dalam video itu? Coba salah satu perwakilan untuk mengutarakan. Oke, Nabila silahkan. Nilai-nilainya itu menurutku yang pertama, dia mau belajar dari kesalahan dan mau memperbaikinya. Yang kedua, dia pantang menyerah. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Ya, itu tadi ya. Jadi untuk sukses itu kita harus melewati beberapa rintangan, melewati beberapa cobaan ya. Kita tidak bisa sukses itu langsung instan ya. Jadi harus perlu pengorbanan terlebih dahulu ya, ataupun kesusahan. Baik, untuk selanjutnya kemarin kalian sudah mempelajari, pada pertemuan pertama kalian mempelajari tentang pengertian algoritma dan macam-macam dari algoritma itu apa. Untuk pertemuan yang kedua ini nanti kita akan belajar bagaimana kita akan membuat perencanaan pada pemrograman. Jadi nanti kalian itu membuat sebuah diagram alur atau flowchart, tapi sebelumnya kalian nanti definisikan dulu menggunakan kartu algo ya. Jadi untuk tujuan kalian dalam pembelajaran hari ini, tujuannya adalah yang pertama, kalian nanti bisa mampu atau menunjukkan sikap berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri, dan gotong royong selama proses pembelajaran berlangsung.
melalui aktivitas kolaborasi dan komunikasi dengan kriteria dengan baik, kriteria sangat baik ya. Untuk yang kedua, kalian mampu mendeskripsikan apa itu algoritma dan pemrograman melalui proses eksplorasi dari sumber-sumber yang sudah saya sediakan ataupun kalian nanti untuk mengeksplor sumber tersendiri dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu menentukan flowchart atau diagram alir dengan menggunakan kartu algo dan mengubahnya menjadi sebuah rancangan program sederhana. Yang keempat, kalian mampu mengomunikasikan hasil penentuan flowchart sebuah pemrograman sederhana itu nanti dengan data-data yang diberikan melalui kegiatan diskusi presentasi dengan benar ya. Jadi kegiatan hari ini nanti kita akan berdiskusi bagaimana kita membuat sebuah program dengan rancangan dengan kartu algoritma dan flowchart dan nanti akan kita presentasikan di depan kelas setiap kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut. Saya pengen tahu dulu, apakah kalian tahu arti tentang algoritma itu? Mungkin ada yang tahu apa itu algoritma? Ayo silakan acungkan jari. Kemarin kita sudah pelajari. Apa itu algoritma? Lupa. Apa itu algoritma? Algoritma, kalian mempunyai sebuah masalah, maka masalah itu akan terselesaikan dengan algoritma itu. Algoritma berarti apa? Urutan atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan flowchart? Apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram alir untuk membuat sebuah program ya. Ya, itu tadi itu adalah pertanyaan pemantik ya. Kita lanjutkan. Kalian nanti berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Pak Guru akan membagikan LKPD untuk bahan kalian berdiskusi dan untuk presentasi nanti. Oke, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya oke, Pak Guru juga akan membagikan kertas plano ya, yang nanti akan mungkin bisa digunakan kalian untuk presentasi ya. Di sini ada kertas plano dan kartu algo. Oke, kalau ingin membutuhkan pensil warna atau spidol, bisa ambil nanti di sini ya.
Ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Pak Guru ingin menayangkan sebuah video juga. Ya, sebuah video untuk orientasi permasalahan pada pembelajaran hari ini. Dari langkah-langkah dalam pembuatan kopi ini, yang pertama di situ algoritmanya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menginput. Menginput itu berarti kita akan memasukkan ya. Di situ yang pertama adalah membuat kopi, kita harus mempunyai bahan dan peralatan terlebih dahulu. Nah, itu masuk ke dalam input. Yang pertama input gula, kopi, air panas, gelas. Bila alat itu sudah tersedia, alat dan bahan itu, maka input yang kedua adalah menginputkan gula, kopi, air panas ke dalam gelas. Setelah itu prosesnya itu setelah semuanya masuk ke dalam gelas, maka prosesnya adalah pengadukan. Tujuannya ada apa? Agar kopi dan gula larut, ya tak? Nah, itu adalah proses. Nah, setelah itu kan dicicipin. Apabila kurang manis, maka akan kembali ke tahap 2, yaitu akan input gula. Ya, atau mungkin kopinya kurang apa itu? Nah, kurang pahit atau mungkin kurang kental, maka akan diinputkan kopi di situ. Apabila sesuai, maka bisa dihidangkan atau bisa untuk dinikmati. Nah, pada LKPD, coba disimak untuk LKPD-nya. Ya, di situ kalian ada sebuah orientasi masalah, yaitu sebuah rumus bangun datar, yaitu persegi panjang. Di situ diketahui sebuah peserta lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Apabila ada kesulitan, bisa untuk bertanya. Yuk, mulai diskusikan. Ya, silakan kalian mengeksplorasi materi terlebih dahulu yang ada di LKPD. Dan kalian bisa diskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Di situ sudah tersedia untuk materinya, yaitu ada di situ ada artikel, ada video atau dalam bentuk audio atau visual. Ya, silahkan dikerjakan. Di situ ada input, proses dan output, ya. Nah, Di flowchartnya ini nggak usah digambar Pak, kayak masuk di bawah. ya kan sudah dituangkan di sini. Ya, nanti dipresentasikan hasilnya di depan kelas, ya. Ya, jadi nanti boleh perwakilan dari satu kelompok 3 orang atau 4 orang sesuai dengan apa yang mau dipresentasikan, ya. Biar agar menarik, boleh memakai pensil warna ya. Pak Guru sudah menyediakan pensil warna ini agar bisa menarik untuk presentasinya. Kalau ada kesulitan, silakan kalian tunjuk jari ya. Bisa ditanyakan, ya.
Oke, apakah sudah selesai? Ada yang belum selesai? Sudah selesai ya? Oke, kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agus selaku guru pengampu informatika, juga teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait algoritma flowchart luas segitiga. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Salwa dan teman saya Nahdia, juga Eva Yuliana. Langsung saja, mulai dari kartu algonya. Yang pertama yaitu ada input. Maksudnya di input yaitu masukkan nilai panjang alas segitiga. T sama dengan 10 cm, T sama dengan 6 cm. Yang kedua ada proses. Prosesnya ada kalikan alas dengan tinggi, lalu dibagi dua. Rumusnya yaitu luas sama dengan 10 tadi adalah panjang, dikali 6 tadi adalah tinggi, dibagi 2 sama dengan 30 cm. 30 cm dalam output. Yang ketiga adalah output tadi. Prosesnya menampilkan hasil berupa luas segitiga yang luasnya sama dengan 30 cm. Selanjutnya untuk flowchart, yang pertama itu mulai, terus masukkan alas, masukkan tinggi, masukkan luas segitiga yaitu alas kali tinggi dibagi setengah. Selanjutnya tampilkan luas, setelah itu selesai. Ada revisi sedikit, maksudnya yang di sini tadi bukan panjang tapi alasnya 10 cm, seperti itu. Juga luasnya alas kali tinggi dikali setengah atau alas kali tinggi dibagi 2. Selanjutnya adalah sesi menanggapi. Silahkan yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Silahkan kalau ada yang menanggapi presentasi dari kelompoknya Nabila. Ya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ujaya Sudaya. Saya menanggapi terkait dengan hasil diskusi tentang flowchart. Flowchartnya disajikan dengan baik, dapat dilihat dengan jelas. Kartu audionya juga disajikan dengan baik, jelas. Terus ada tambahan hiasan jadi. Oke, jadi menurut dari Mutia tadi presentasi dari kelompoknya Nabila bagus ya. Di situ disajikan dengan beberapa gambar yang ada di situ menambah ketertarikan dari kalian dalam menyimak flowchart ataupun dari kartu algo yang dibuat dari kelompok Nabila. Oke, terima kasih untuk kelompok Nabila. Kita berikan tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi dari kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kalian akan mengerjakan sebuah post test terlebih dahulu ya. Nah, di pertemuan yang kedua ini, karena di pertemuan pertama kalian kemarin sudah mengerjakan pretest, sekarang kalian akan mengerjakan post test ya. Nah, untuk post testnya di sini Pak Guru sudah
membuat barcode atau link, mungkin silahkan kalian scan menggunakan HP kalian, menggunakan aplikasi Google Lens untuk melihat. Ya, silahkan. Sorry. Ya, silakan kerjakan post test terlebih dahulu. Untuk post test dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh berkelompok ya. Karena kemarin kita pretest juga dikerjakan secara individualisme. Oke, sudah ya. Ya, untuk pengerjaan post test sudah cukup ya. Di sini nilainya langsung keluar ya. Pak Guru lihat di sini nilai kalian ya, dalam post test ini nilai kalian bagus-bagus semuanya ya. Ya, di sini berarti kalian telah dari pretest ke post test itu ada peningkatan. Ya, berarti kalian memahami semua apa yang kalian eksplorasi, kalian diskusikan, serta kalian pelajari pada modul algoritma dan pemrograman ini. Tapi di sini ada satu anak dengan nilai tertinggi. Ya, siapakah dia? Teng 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 teng. Siapa ya? Ya, di sini Dustin. Ya. Oke, kita kasih tepuk wow untuk Dustin. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Ya, terima kasih ya untuk Dustin. Selamat kamu mempunyai nilai tertinggi dalam post test ini. Baik, kita lanjutkan di sini. Sekarang kegiatannya adalah refleksi. Ya, refleksi. Siapa yang ingin merefleksikan pada pembelajaran hari ini? Ya, refleksinya apa saja? Kita akan merefleksikan dengan perasaan terlebih dahulu. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran algoritma dan pemrograman ini? Senang ya? Ya, berikan alasannya. Ayo, kenapa senang? Ya, karena di situ kita menyajikan hasil diskusi dengan kartu algo ataupun kertas plano ya. Ya, apa yang kalian dapat hari ini? Ayo, bisa acungkan jari. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ayo, Nabila. Kita bisa memahami tentang algoritma tadi, terus cara menyimpulkan atau membuat kartu algoritma, juga membuat flowchart dari suatu permasalahan. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Selanjutnya, adakah kesulitan pada pembelajaran hari ini? Apa yang paling sulit? Silakan. Siapa yang mau mewakili? Tidak ada sulitnya ya. Tidak ada sulitnya ya. Ya. Jadi mungkin mudah ya. Dengan penyajian materi terlebih dahulu kalian mengeksplorasi, terus kalian berdiskusi, serta kalian bisa membuatkan presentasi. Hal itu tidak begitu sulit ya.
Benar atau tidak? Ya. Oke, Pak Guru akan memberikan sedikit penguatan untuk kalian bahwa algoritma dan pemrograman ini pada era digital ini sangatlah penting ya. Kita lihat dari alat-alat ya, dari alat-alat semua yang modern ini semua membutuhkan pemrograman. Seperti apa? Yang paling sederhana saja, alat apa yang ada di sekolah kita? Ya, mungkin running text ya. Ya, running text itu, apakah running text itu membutuhkan program? Membutuhkan program. Terus apa lagi? Banyak sekali ya. Ada pintu parkir, ya toh? Nah, itu juga menggunakan pemrograman. Atau yang mungkin yang kita lewati setiap hari itu apa? Lampu merah ya. Nah, lampu merah itu kan juga membutuhkan sebuah pemrograman ya. Jadi untuk saya simpulkan di sini, algoritma itu adalah langkah-langkah ya. Ya, di sini adalah langkah-langkah yang dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah ya dengan sederhana ya. Jadi kita menyelesaikan masalah itu dengan sederhana. Terus yang kedua adalah pemrograman. Pemrograman itu adalah proses pengembangan program ya. Biasanya pemrograman ini untuk garda depan informatika, karena kalian juga jurusannya di sini informatika ya. Kalian merupakan proses di mana suatu aplikasi itu dibuat untuk dikembangkan ya. Jadi dengan adanya algoritma dan pemrograman itu, kalian bisa mempermudah, bisa menyelesaikan masalah, serta bisa memberikan kemudahan dalam masalah itu atau menyelesaikan masalah yang begitu besar menjadi sebuah penyelesaian yang sederhana. Sebagai contohnya, di lampu lalu lintas itu, kalau tidak ada lampu lalu lintas akan terjadi kecelakaan setiap hari ya, karena ego tinggi dari pengendara. Tapi dengan masalah yang sebesar itu bisa kita sederhanakan dengan adanya dipasang sebuah lampu lalu lintas, dan permasalahan itu akan selesai. Ya, itu merupakan sebuah penanganan masalah yang sederhana. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mengaplikasikan alur atau flowchart atau diagram alur itu ke dalam sebuah pseudocode. Apa itu pseudocode? Coding ya. Ya, kita akan membuat sebuah coding dengan apa yang kalian presentasikan tadi menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi nanti dipersiapkan, kalian boleh mempersiapkan diri dengan belajar terlebih dahulu dengan sumber-sumber belajar yang ada di internet ataupun dari YouTube. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup jelas semuanya nggih? Ya, oke. Karena awalan kita tadi memakai doa, maka untuk akhiran dari pembelajaran ini alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini bisa berguna untuk kalian semuanya. Mohon salah satu untuk memimpin doa lagi. Mas Adam, oke Mas Adam silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkurang berkenan atau candaan dari Pak Guru ke kalian, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.